Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Mei Putri. Saya memilih tema hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, dan abadi. Terkait dengan harkat dan martabat manusia, juga berarti seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia, atau Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak asasi manusia juga diartikan sebagai hak-hak kodrat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak asasi manusia yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 cukup banyak, yaitu yang terdapat pada pasal 28A sampai dengan pasal 28J yang meliputi 1. Hak asasi untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan. 2. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinannya yang sah. 3. Hak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi bagi anak. 4. Mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya. 5. Hak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan sebagainya. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Naskah-naskah tentang hak asasi manusia pada abad ke-17 dan 18. Lahirnya hak-hak asasi manusia tidak lepas dari sejarah perjuangan manusia untuk memperjuangkan hak asasi mereka yang dianggap suci dan harus ada jaminan. Dalam hal lahirnya hak asasi manusia ini, lahirnya beberapa naskah yang mendasari kehidupan manusia secara berturut-turut. Naskah yang dimaksud adalah Magna Carta atau Piagam Agung 1215, Bill of Rights atau Undang-Undang Hak 1689, Declaration des droits de l'homme et du citoyen atau Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara 1789. Pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman telah menginjak-injak hak asasi manusia. Melihat kenyataan ini, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt menganggap bahwa hak asasi manusia yang lahir pada abad ke-17 dan ke-18 yang hanya mengatur tentang hak politik saja tidaklah cukup. Perlu juga dirumuskan hak-hak lain yang lebih luas. Komisi Hak-Hak Asasi yang didirikan oleh PBB pada tahun 1946 menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan sosial. Di samping hal politik, dan pada tahun 1948 hasil pekerjaan komisi ini, Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia diterima secara aklamasi oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB. Hak-hak dan kewajiban warga negara menurut Sumantri merupakan syarat objektif dalam semua organisasi negara demokratis. Karena itu rakyat bangsa yang menempati sebuah negara telah mencantumkannya dalam konstitusi negara. Biasanya antara ketentuan pasal-pasal hak dan kewajiban warga negara dalam konstitusi dengan kenyataan sedikit atau banyak berbeda. Hak negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 1945. 1. Sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. 2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3.
Ikut serta dalam pembelaan negara. 4. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. 5. Mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. 6. Ikut serta dalam usaha pertahanan negara. 7. Mendapatkan pendidikan. 8. Dipelihara negara. Sedangkan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang 1945 meliputi 1. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. 2. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Menghormati hak asasi orang lain. 4. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. 5. Ikut serta dalam upaya dalam usaha pertahanan keamanan negara. 6. Mengikuti pendidikan dasar. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.